Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan taufiknya. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, juga umatnya hingga kiamat. Mudah-mudahan kita juga mengharapkan syafaat dari beliau di akhir kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya mencoba kultum ini berjudul orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 26 yang artinya, sebenarnya malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahulunya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang didoakan oleh malaikat antaranya adalah, yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat dan akan bersamanya di dalam pakaiannya. Ia tidak akan bangun sehingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Yang kedua, orang yang duduk menunggu masuknya waktu sholat. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu waktu sholat maka ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah dirinya, ya Allah, sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, orang-orang yang berada di saf terdepan dalam sholat. Imam Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah dari Bari bin Azib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf terdepan. Yang keempat, orang-orang yang menyambung saf tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam saf. Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada orang-orang yang menyambung saf. Kelima, malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membacakan Al-Fatihah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang imam membacakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, orang-orang yang duduk di tempat salatnya setelah mengerjakan salat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan selalu berselawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia berada di tempat duduk di tempat salatnya sebelum batal wudunya.
Para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah dirinya." Yang ketujuh, orang-orang yang melakukan salat subuh dan asar secara berjamaah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat salat subuh. Kemudian para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas pada malam hari hingga subuh naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas di siang hari tetap tinggal. Mereka berkumpul lagi pada waktu salat asar. Kemudian malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga salat asar naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab, "Ketika kami datang, mereka sedang mengerjakan salat. Kemudian kami tinggalkan, mereka sedang mengerjakan salat. Oleh karena itu, ampunilah mereka pada hari kiamat." Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan orang yang didoakan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan adalah doa yang dikabulkan. Di kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakilnya. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat berkata, "Amin." Dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, orang-orang yang berinfak. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba berada di pagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.' Malaikat yang satunya berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit.'" Hadis Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, orang yang makan sahur. Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur." Yang ke-11, orang yang menjenguk orang sakit. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat yang akan bersalawat kepadanya, dan di waktu siang sampai sore dan di waktu malam sampai subuh." Yang terakhir, yang ke-12, seorang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang alim terhadap seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku terhadap seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan, semua berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.